Oke, jadi dari divisi pendidikan sendiri itu ada 3 program yang kita laksanain di tahun ini. Yang pertama Ruang Mimpi, yang yang tujuan utama dari pelaksanaan Ruang Mimpi itu untuk menanamkan menanamkan kepada anak-anak bahwa betapa pentingnya sih membaca itu. Tapi kalau menurut kalian melihat hari ini bullying di Garut itu masih ramai nggak? Masih banyak ya bullying di Garut ya, bener nggak Ketua? Iya. Oke. Cuman ada yang diangkat, ada yang enggak gitu kan. Makanya hadirnya kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa ini loh bullying itu, kalian tidak boleh loh, orang-orang bisa sakit hati loh, bisa sampai sakit psikolog kan, juga gak bisa gak sekolah itu bisa. Nah ini menarik nih, anak-anak disabilitas itu ngapain aja tuh? Ya untuk tahun ini kita tuh baru ngelaksain di tahun ini ya yang disabilitas. Kita tuh baru juga karena kita juga pengen SAN ini tuh inklusif. Mungkin karena kita fokusnya ke anak-anak ya. Eta ya. Kas stimulus kitanya harus happy terus benar. Tapi kira-kira bakal mulai berkurang nggak orang-orang yang minta-minta kayak gitu anak-anak? Enggak sih. Itu butuh waktu ya, kayaknya butuh waktu panjang ya. Kalau misalkan bakal berkurang kalau kitanya menyediakan lapangan pekerjaan. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat hari Jumat hari ini, tapi kita hari Jumat berkah mudah-mudahan untuk warginet semua. Dan untuk warginet terima kasih sudah terus menyaksikan kami sampai hari ini. Mudah-mudahan sehat, semua dilancarkan urusannya, aktivitasnya, dan yang pasti mudah-mudahan 2026 semakin mudah-mudahan 2026 semakin mantap dan semakin diberkati semuanya. Amin. Hari ini kita kedatangan lagi teman-teman anak muda dan kita akan ngobrol panjang dalam konteks akan ada yang laporan pertanggungjawaban. Sebelum dimulai kita ucapkan terima kasih dulu buat Agra Pana Furniture, buat Asgatur, buat Asga Umroh, terus sama buat Garut Souvenir. Di Garut Souvenir bisa bikin rompi kayak gini juga ya? Bisa bikin vest. Nah ini vest dari Garut Souvenir guys. Wah bagus. Nah nih Garut Souvenir tuh. Kehalangan sih. Nih. Tuh. Bagus. Dari Garut Souvenir. Jadi buat teman-teman warginet yang mau bikin vest boleh langsung ke Garut Souvenir. Ini enak, bahannya adem, nggak buluan. Jadi lamun kapuntung rokokan ge moal soek aman. Jadi silakan, ini recommended sekali. Enakin teis bahannya. Silakan langsung aja ke Garut Souvenir. Terima kasih warginet. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Senyum Anak Nusantara. San, siapa sih yang nggak tahu San di Garut? Siapa sih? Siapa yang nggak tahu San? Pasti semua tahu San ya. Yang punya pengalaman dengan San atau mantan anak San atau pengen gabung San boleh tulis di kolom komentar YouTube Suara Garut hari ini. Kita akan ngobrol panjang, oke? Oke. Siap. Dengan siapa? Teteh siapa? Saya Mina Nursifa. Akang? Aku Bintang. Fun fact, kita semua pernah saling berkaitan satu sama lain. Kang Bintang sama saya satu SMA dulu di Semansa. Lulusan 2019. Udah 2 tahun ya. Berarti graduationnya masih offline dong. Offline ya. PKDB-na offline-nya. Juga ya. Ya kan abi kabungkur PKDB-na zaman Covid ya. Covid, luhur make batik handap boxer. Ya, karena Covid online. Nah, ini Teh Mina dari IPI ya. Kita sama-sama anak IPI. By the way, dia best graduation. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Mina nih. Wisuda yang ke depan IPK bagus tuh beliau ya. Jadi saya mau menyaksikan atau udah tahu sekampus gitu. Gimana rasanya jadi best graduation? Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nyangka nggak? Nggak nyangka, soalnya ada yang lebih berkompeten. Oh iya. Iya. Dari banyak banget di anak SD mah ya. Keren-keren sih. Iya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah Allah memberikan amanahnya kepada aku. Iya, best graduation ya. Langsung foto studio dia. Ada beban nggak? Bebannya apa? Beban ketika wah aku best graduation nih, berarti lulus dari kuliah aku harus
mentereng dan lain sebagainya. Ada Iya, beban itu nggak? ada kayak pengen lebih bersinar dari anak-anak orang-orang pastinya pengen Iya. kayak gitu ya. Kayak gitu sih, kayak ngelihat orang-orang udah pada kerja, aku belum nih. Ya, sabar. Sabar. Kan lelakon mah ngelehan heula kamu. Iya. Ngawahan. Lanjut S2 dulu. Lanjut S2. Iya. Rencana lanjut S2. Udah Di mana? di UPI. Oh, di UPI. Ngambil apa di UPI? Di pendidikan guru. Masih di pendidikan guru. Iya. Oke. Biar linear. Iya. S2 lagi ya. Iya. Langsungnya jadi gak bosan-bosan belajar nih orangnya. Jangan bosan-bosan. Jangan pernah bosan belajar ya. Oke, ini ada lulusan Unpad nih. Di Unpad ngambil apa, Kang? Administrasi bisnis kan. Administrasi bisnis. Menuju ke SMA, IPA, IPS. SMA IPS. IPS. Ngambil administrasi bisnis di Unpad. Di Unpad, ya. Kumaha? Jangan teh, pusing teh, liur teh, happy teh. Karena waktu itu COVID jadi online. Oke. Jadi offline aja pas maba, jadi pas skripsian nunggu. Oh, nya? Jadi tidak mengalami masa-masa perkuliahan. Pengalaman di kosan tuh buka duit tuh bisa makan pengalaman. Jadi Garut. Aduh. Bimbingan gimana? Bimbingan udah mulai offline. Oh, udah mulai Skripsian. offline. Oke. Jadi Jadi awal sama akhir doang. nggak pernah satu kelas ya sama teman-teman. Kelas pernah semester awal unggul. Hungkul. Pas maba eta. Iya, pas maba hungkul eta. Pas maba eta. Kedepannya belum pernah ada masalah di kelas gitu. Ada. Ujung skripsi weh. Ujung skripsi weh. Oke, menarik juga ya kuliahnya ya. Langsung tiba-tiba maba langsung skripsi. Tapi hari ini tergabung di SAN, Senyum Anak Nusantara. Iya. Garut. Ya. Oke, kita akan ngobrol panjang. Tentunya kalian itu berarti lengsernya bulan apa? Aku baru 1 periode. Baru 1 periode. Oke. Aku 2 periode. 2 periode. Lengsernya Kemarin. lengsernya berarti di bulan Di bulan Januari akhir. Januari. Januari akhir. Atau Bentar Februari lagi. Iya, Februari. Sebenarnya kita juga ada ketuanya di sini, tapi ketuanya di belakang. Karena dia tuh tipikal man behind gitulah, orang-orang di belakang layar gitu. Asik. Ada Kang Rofi di belakang. Lengser kerap deh berarti nya. Alah, segehel. Makanya kita bikin konteksnya ini laporan bertanggung jawab. Jika LPJ ke masyarakat Garut ya San ya. Karena pasti San mah anak mahasiswa siapa sih yang ketau San? Anak sekolah juga ada yang masuk San kan? Iya, anak SMA. Anak SMA. Berarti secara organisasi ini atau komunitas ini itu bisa diikuti oleh range usia berapa aja nih sebetulnya? Sebenarnya dari 17 ya. Dari 17. Tapi kita juga menampung anak-anak yang emang masih 16, 15 Oke. juga. Oke, ayo gitu kalau emang mau berkontribusi buat masyarakat. Siap. Santi juga kan masih SMA ya masuksannya ya? Oke, itu Yang jadi fresh graduate juga banyak. oh banyak. Ada jadi SMA, mahasiswa, fresh graduate ada di sana. Oh ada yang fresh graduate juga ada ya. Oke. Bahkan ide-ide mereka tuh lebih keren dan kreatif ya kan? Apalagi yang SMA lebih Iya sih. terbaru up to date gitu loh. Jujur sih. Mereka mah otakna masih kene otak kreatif, can Iya. mikiran ansuran, Saya beban. can mikiran iraha, aya nu ngalamar, ya. Jadi masih kreatifnya masih muncul gitu. Tapi sebelum jauh-jauh nih, ini kan udah lulus, Taimina juga udah lulus. Rencana menikah di usia berapa? Kira-kira? Waduh. Alhamdulillah. Budak san bae ditanya kieu bae kan Di barunya. luar topik gak? Ya. Topik banget. Anak san nih kira-kira nih. Rencana menikah di umur berapa? Kan? Aku mah maksimal 30 lah. Maksimal di 30. 30. Sekarang berarti baru 2 Sampai 25. tahun nih. 5 tahun. Nah, biasanya perempuan nih yang suka menarik nih. Rencana menikah kapan? Maksimal 26. Sekarang 22. 4 tahun lagi. 4 tahun bisa tuh. 2 tahun magister, 2 tahun dokter. Datanya Bisa. sampai S3 dulu ya. Tapi kalau misalnya di 23 atau 24 udah ada yang ngelamar gimana? Enggak dulu. Enggak dulu. Pancek eta asli. Ini pancek banget. Walaupun dia wah, itu mah babat bibit bobotna mantap. Enggak dulu deh. Enggak dulu deh, ditahan dulu. Ditahan dulu. Yang penting umur 2, nah 26, 25 lah. 25, 26, pokoknya dokter heula lah gitu. Ya dokter. Ini calon ibu dosen ya. Dia calon ibu dosen, oke. Jadi buat anak-anak San, rata-rata kalian boleh jadi standar ya ini. Kang Bintang umur 30, Teh Mina umur 26. Nah, nanti ada persyaratan baru nih buat yang masuk San. Maksimal rencana menikah di umur 30 dan 26 gitu. Ini sama-sama kayak gini. Oke, Senyum Anak Nusantara. Ini ramai banget nama komunitas San, mah bener sih lamun di telinga teman-teman gitunya mahasiswa. Santai seramai ini gitu sasi yang nggak tahu San pasti itu mah bener sih. Bener eta Mas. Dan peresnya bener asli pasti udah banyak yang tahu San sampai hari ini.
Nah kita akan ulik sekaligus LPJ-an teman-teman hari ini. Boleh. Dari departemen apa? Pendidikan. Pendidikan ini PSDMO dan pendidikan. Ketuanya ada di belakang. Santi dari mana Santi itu tadi teh? Departemen apa? Medcraft, media kreatif. Detanya satu. Media. Tadi katanya duduk. Media kreatif. Oke. Ayo jadi apa aja sebagai apa? Medcraft juga. Oke. Nah, nanti mah kita ada persyaratan. Jadi harus memilih antara San atau suara Garut buat kedepannya. Jadi kita diputuskan di awal, ya. Kalau memilih suara Garut berarti otomatis keluarkan dari San. Waduh. Nggak itu bercanda. Itu bercanda. Bisa pembinaan lah ngadangu. Tapi ada pembinaan nggak, San? Ada pembinanya nggak? Pembinanya yang dari yayasan itu. Oh, yang dari yayasan. Jadi itu berarti awalnya yayasan, ketua gitu. Ya. Turun bikin jadi komunitas. Komunitas kan ya, bukan organisasi berarti ya? Bukan. Oke, komunitas. Udah berapa lama di Garut, San? Dari tahun 2021 ya? 2021. Oh, berarti baru 4 tahun ya? Garut, Iya. di Garut mah. Tapi udah rame wih. Gitu. Alhamdulillah. Udah rame ya? Hitungannya kan relawan bisa ya. Kan di Garut tuh banyak relawan kan, kan. Nyata sih, Ya. iya betul kan? Ya. Iya gitu, aku ngomong itu doang. Banyak relawan di Garut. Mau kemana-mana, banyak relawan di Garut. Nah ini mah concernnya ke anak-anak berarti ya gitu. Betul. Concernnya ke anak-anak, boleh lah dikit diceritain dari Teh Mina aja deh. Dari pendidikan terakhir ngapain nih? Oke, jadi dari divisi pendidikan sendiri itu ada 3 program yang kita laksanain di tahun ini. Yang pertama Ruang Mimpi, yang Mimpi. yang tujuan utama dari pelaksanaan Ruang Mimpi itu untuk menanamkan menanamkan kepada anak-anak bahwa betapa pentingnya sih membaca itu. Literasi berarti ya, arahnya ke literasi. Nah, kita juga tidak hanya memberikan edukasi berupa di ceramah doang gitu ya. Kita juga kita juga memilih metode-metode terus media-media yang memang relevan dengan anak-anak gitu. Waktu itu targetnya yang Ruang Mimpi itu berarti anak-anak sekolah kah atau di jalanan? Nah, waktu itu kita tuh ada beberapa pilihan dan kita memilih di madrasah yang emang kurang di dijambah gitu. Oke, madrasah ya, madrasah. Oke, siap. Di madrasah gimana tuh outputnya tuh? Kerasanya sama anak-anak? Kerasanya kemarin kita menggunakan metode ini, Kang. Menggunakan cerita. Bercerita, storytelling, betul, storytelling. Jadi kan anak tuh menyimak 4 keterampilan berbahasa tuh kan ada menyimak, membaca, kemudian berbicara dan menulis gitu. Nah, kita dari awal dulu nih, dari menyimak, kita menampilkan storytelling. Anak-anak kan terkesima gitu melihat menyimak. Setelah menyimak, anak-anak diberikan kesempatan untuk berbicara apa yang dia simak gitu. Ada kesempatan mereka untuk menyimpulkan ataupun apa yang ditangkap gitu ya. Betul sekali. Kemudian nanti ada menulisnya juga. Mereka menulis cita-cita mereka apa, mimpi mereka apa, karena memang kita juga menyambungkan dengan tema dari Hari Anak waktu tahun ini tentang mimpi. Kita siap. Itu terus kemudian ya udah gitu. Tantangannya sih apa sih tantangan anak-anak San? Karena kelihatannya kayak harus happy terus gitu San. Iya betul banget. Kalau kitanya lemas ya anak-anak juga lemas gitu. Iya betul. Berarti emang harus positive vibes, harus energik banget ya, benar. Betul. Akan terlibat juga waktu di agenda ini. Kalau ini enggak ya. Ngurus internal lah ya, ini masih sibuk ya, benar. Mendagri lah juga namanya di pemerintahan mah gitu. Itu waktu itu anak madrasah anak madrasah outputnya seperti itu, kerasa ya. Kerasa banget. Terus juga ada juga yang kayak wah ternyata seru juga ya, ada komunitas yang melaksanakan ini gitu. Outputnya emang kerasa banget ke kita gitu. Ada omongan-omongan positif ke kitanya biar di sini ininya ngenerapinnya gitu-gitu. Jadi seru juga ya kalau misalkan masyarakatnya nerima kita. Amal jariah mah isan mah bener juga asli mah. Impact positif gitu kan, kayaknya kita terus berbagi kebahagiaan dan lain sebagainya. Selain Ruang Mimpi ada apa lagi tuh kira-kira? Yang kedua tuh seminar. Nah, seminar ini tuh waktu tahun ini tuh dilaksanakan di sekolah dasar. Kenapa di sekolah dasar? Karena memang sekolah dasar memang agak sedikit gimana kalau misalkan diterapin seminar gitu karena metodenya sama. Namun kita juga selain seminar itu ada
permainan-permainan yang emang untuk mengevaluasi mereka apakah mereka memahami apa yang disampaikan pada saat seminar itu atau bagaimana gitu. Di SD waktu itu. Di SD satu Regol. Iya, itu ngomongin apa tuh sebenarnya? Ngomongin bullying dan batasan-batasan untuk perempuan dan laki-laki. Itu penting tuh, benar penting sih. Seksual. Tapi kalau menurut kalian melihat hari ini bullying di Garut itu masih ramai nggak? Masih banyak ya bullying di Garut ya, benar nggak Ketua? Iya. Oke. Cuman ada yang diangkat, ada yang enggak gitu kan. Oh, iya. Media. Nah tugas kalian mungkin ya? Iya bisa Salah satunya ya. Mendengarkan aspirasi tersebut dan memberikan edukasi positif. Oke. Nya sibut bullying wae tuh lah. Barudak teh meni. Asaan gerang ke buka budak gerang bully. Karena mungkin kita nggak bisa menyalahkan anak. Iya. Sama kadang nggak nyadar juga ya. Nggak nyadar juga kita sebagai orang tua bisa aja tidak memberikan pemahaman kepada anak bahwa itu tuh bullying. Berarti sebetulnya anak nggak bisa disalahkan. Atau mungkin ada salah anaknya juga. Tapi menurut kalian gimana tuh kalau bullying itu? Tapi menurut aku jangan terlalu menyalahkan anak karena bisa aja anak tidak memahami gitu. Oh itu bullying ya gitu. Oh iya bener bener. Nah, kalau orang tuanya nggak memberikan edukasi. Nah makanya hadirnya kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa ini loh bullying itu kalian tidak boleh loh, orang-orang bisa sakit hati loh, bisa sampai sakit psikolog kan, juga nggak bisa nggak sekolah itu bisa pokoknya. Iya bener sih ya. Kalau nggak diterapin di rumah minimal kita ngasih tahu ya. Betul. Terutama soal batasan tadi itu penting biar banyak terjadi kasus kekerasan seksual, batasan seksual di sekolah-sekolah itu kan mungkin karena mereka nggak tahu nih mana yang harus dibuka, mana yang harus diperlihatkan, mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Oke. Itu masih tabu untuk dibahas. Ya betul sekali. Makanya peranan di situ gitu ya. Nggak maksud aku gini. Menurut kalian hal-hal seperti itu kan tabu ya. Itu lebih baik metode menjelaskannya secara frontal biar lebih paham gitunya, atau ya udah pakai template sekolah karena menurut aku di sekolah-sekolah dulu gitu ya terlalu template kadang tapi ketika udah mulai dewasa dijelasin kayak bener ya coba lah dari dulu aku tahu gitu. Gitu harus agak frontal atau gimana tuh mengatasi hal ini nih menurut saya? Agak sedikit frontal ya nggak apa-apa. Kemarin kita pun menjelaskannya tuh alhamdulillah kita ngundang pematerinya yang memang di bidangnya juga. Di psikolog ada Pak Juda, di psikolog di bidang psikolog dan juga ada di bidang dokternya ada Ibu Putri gitu. Mereka emang menjelaskannya emang dekat dengan anak gitu. Memang tahu bagaimana karakter anak, kemudian bagaimana tahu gitu treatmentnya seperti apa ya. Emang ya bener sih itu bagus banget. Yang udah baru 2 nih, satu lagi nih berarti nih. Satu lagi apa tuh satu lagi Sekolah Nusantara. Nah itu Sekolah Nusantara. Ya Sekolah Nusantara pada tahun ini kita menerapkan di 3 lokasi, 3 tujuan. Yang pertama tujuannya untuk anak-anak disabilitas. Kemudian yang kedua kita menerapkan di anak jalanan. Kemudian yang ketiga kita menerapkan di anak-anak yang berada di daerah 3T. Oke. Anak-anak. Ya, sangat menarik sekali Sekolah Nusantara, Kang. 3T. Sebelum jauh-jauh, kenapa sih harus ada Nusantara ini? Kenapa nggak senyum anak Indonesia gitu dah? Kenapa nggak senyum anak Garut gitu dah? Kira-kira ketua bisa menjawab tidak? Karena boleh kesini, ke tengah boleh kesini kan. Kita in frame dikit boleh ya? Aman nih editing aman? Oke. Di dia kan. Di dia masuk tak Kang? Di sini atau di tengah? Di sini. Di tengah. Di meja. Di bola. Kenapa harus Nusantara gitu senyum anak teh? Karena kalau misalkan kita tidak Nusantara itu kan baru sedikit katanya. Tapi kalau misalkan kita senyum Indonesia kan asal gimana gitu SI kayak Serikat Islam kayak aduh. Terus banyak juga yang kalau misalkan kita ngambilnya tuh katanya tuh Indonesia gitu. Jadi kita ngambilnya tuh Nusantara. Kan Nusantara juga itu mencakup seluruh Indonesia juga. Jadi kita ngambilnya tuh senyum anak Nusantara. Karena itu tuh penamaan juga dari yayasan juga gitu kan. Oh, dari yayasannya udah kayak gitu. Bukan sama aku sebagai ketuanya juga gitu kan. Bisa kan ketuanya senyum anak Garut cina jadi SKG. Jangan. Agama Islam. Oke, siap ketua. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama teman-teman yang lain. Nah ini menarik nih anak-anak disabilitas. Itu ngapain aja tuh? Ya untuk tahun ini kita tuh baru ngelaksain di tahun ini ya yang disabilitas. Kita tuh baru juga karena kita juga pengen saat ini tuh inklusif. Nggak hanya cuman yang
kayak kita aja anak-anaknya, tapi juga yang disabilitas gitu. Hambatannya cukup banyak waktu disabilitas, kayak bagaimana cara kita treatment mereka dengan keterbatasan yang berbeda-beda gitu kan. Itu sih yang membuat kita bingung waktu pelaksanaannya, tapi alhamdulillah lancar. Anak-anaknya pun excited banget Kang. Bahkan gurunya tuh pengen kayak ayo dong lagi dong gitu ketagihan. Ini di mana dilaksanakannya berarti? Di SLB Al-Falah. Di SLB yang oke. Wah itu menarik sih, benar sih. Iya, pas waktu Sekolah Nusantara di disabilitas kita juga berkolaborasi bersama komunitas inklusif. Kolaborasi dengan komunitas. Emang agenda kolektif seperti ini itu emang agenda nu Garut banget sebetulnya. Saya sebagai teman saya selaku orang komunitas juga di Garut melihat bahwasanya nafas kolektif di Garut itu bagus. Dan ketika ruangnya ketemu nih, misalnya San ketemu sama tadi komunitas inklusif dan lain sebagainya untuk agenda disabilitas, itu connect, dan insya Allah kalau terus dijalankan ini akan menjadi rutinan yang sangat keren buat Garut sendiri. Betul banget. Kalau misalkan kan ada hari disabilitas ya kemarin ya Desember, itu kalau misalkan kita collab pasti bakal lebih ini sih Garut. Betul. Ini nama Garut ya kita ya, bawa nama Garut ya. Kerasa ya. Umur udah 23 udah bawa nama Garut kemana-mana. Kerjaan bawa nama Garut, semua udah bawa nama Garut lagi. Nah ini kira-kira nih aku skip dikit teh ya ke Kang Bintang selaku PSDMO internal. Seberapa anggota San? Total teh ada 200-an ya. 200? Kenapa banyak banget 200? Kira-kira dari pengurus sama anggota. Pengurusnya berapa? Pengurusnya ada 100-an. 100-an. Sisanya anggota atau volunteer. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan kalau pengurus itu ada tanggung jawab lebih buat mengurusinya. Nah, kita bakal masuk ke divisi-divisi. Nah, kalau anggota umum itu lebih ke volunteer. Volunteer. Itu lebih fleksibel dan tanggung jawabnya nggak sebesar pengurus. Sebingung sejangar apa ngurus 100 anggota? Sejangar apa? Karena mungkin beda-beda banget Kang ya. Sama dari jumlahnya banyak, terus beda-beda banget kayak beda latar belakang pendidikannya, umurnya. Kan tadi ada yang dari SMA, kuliah, graduate, emosinya juga. Emosinya, pemikirannya beda-beda banget. Nah, itu menyatukan itu teh cukup tantangan juga gitu. Pernah emosi nggak di sana? Kalau pribadi mah belum pernah. Tapi yang lain mungkin pernah ya? Kurang tahu juga. Ketuanya pernah mungkin emosi. Ketuanya kayaknya pernah emosi ya di sana karena banyak banget anggota gitu, pusing gitu manage ini. Hal wajar. Itu resepnya di dia. Nah, walaupun senyum anak Nusantara, tapi dari emosi mau kumaha atunya. Gue kesenyum wae gitu ya. Wajar gitu maksudnya kita sebagai manusia di sini. Tapi ada batasnya. Iya, harus ya. Harus ada batasnya. Kelar semua di meja lah ya. Jangan sampai dibawa kemana-mana apalagi sampai brutal. Wah, harus gerde atunya. Nah 100 orang ngapain aja Kang di PSDMO tuh? Kalau PSDMO itu mengurusi dari awal sampai akhir banget Kang. Mulai dari opreknya. Kaderisasi gitu ya. Terus pelantikan. Yang formalnya. Terus ada gathering juga. Bentar, pelantikan berarti banyak banget orang? Banyak, itu ratusan lebih. Di mana biasanya pelantikan Kang? Kalau tahun kemarin tuh di Aula Desa. Aula Desa Jayaraga. Oke. Kenapa di Aula Desa Jayaraga? Karena tempat itu yang bisa untuk meminjamkan kegiatannya gitu. Oh gitu. Kirain ada hubungan dengan Desa Jayaraga gitu enggak? Oh tidak ada. Oke. Jadi tempat yang luas banget berarti ya. Terus ada gathering juga. Itu malah bikin informalnya kita senang-senangan. Satu malam makrab gitulah. Yang makrab itu ya yang di glamping itu ya kalau nggak salah. Di mana sih? Makrab di mana kalian teh? Kemarin di Pila kita. Di Pila. Di sana baru program-program jalan masing-masing departemen berarti. Baru dari situ disebar ke divisinya masing-masing. Wah kan dikontrolling berarti barudak teh gitu. Tiap bulan ada yang namanya Skotisan. Itu mah program bonding anak-anak. Bonding itu. Olahraga. Biasanya kita badminton. Ya. Itu. Terus ada juga yang namanya triwulan. 3 bulan sekali. Untuk mengevaluasi mengevaluasi kinerja selama 3 bulan. Bagaimana organisasi ini berjalan dengan 100 orang lebih dan 100 orang bla 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 tanpa apakah ada anggaran? Nggak ada. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, ini untuk sumber pendanaan kita ada nama program Ngamal. Monser Bari Beramal ya. Monser Bari Ngamal.
sama open donasi. Oh iya, jadi maksudnya dari sana ya, pemasukan kalian tuh dari sana. Mendanai kegiatan-kegiatan yang sosial pendidikan itu. Iya. Tapi kalau kegiatan dari internya sendiri tuh dari kita, dari anak-anaknya, bukan dari itu. Iya emang sih ya. Jadi apa ya, kan tidak menutup kemungkinan anak muda zaman sekarang itu punya motif masuk organisasi itu, money oriented kah dan lain sebagainya itu. Tapi ketika teman-teman masih punya napas untuk kemajuan SAN, kemajuan Garut dan lain sebagainya, itu patut diapresiasi teman-teman. Tidak ada anggaran tapi tetap jalan ya, bisa berjalan. Karena mantap. Kan sukarelawan. Nah itu sukarelawan gitu ya. Kadang pernah nggak ini dari lubuk hati teman-teman yang paling dalam, kayak sebagai sukarelawan gitu, kayak wah saya menebar kebaikan hari ini, kita akan menebar kebaikan hari ini. Oke, berangkat nih program. Basidinya deh. Secara apa ya? Ucai acan ya Allah. pernah. Di sekali emang pernah berenya. Pernah kan? Dan pasti capek. Kan kita meluangkan waktu, tenaga pikiran, bahkan biaya gitu. Iya. Pasti capek mah, tapi karena ada ada kesenangan tersendiri juga. Jadi meskipun capek ya happy aja gitu, terbayar aja gitu. Apa sih yang bikin kalian senang kalau misalnya bikin agenda kayak gitu? Abi Nina otak Abi juga nanya, ketemu orang banyak aja udah kayaknya ya. Anggotanya ada banyak, kalian mah sekali ketemu kemarin. Abring-abringan. Mungkin karena kita fokusnya ke anak-anak ya. Eta ya. Kastimulus kitanya harus happy terus, benar. Pernah nggak happy depan anak-anak tapi keadaan hati itu lagi kayak lagi punya masalah? Pernah. Pernah. Bisa mengatasi itu ya? Hebat. Bisa ya? dong, harus ya. Oke. Malah jadi ngerilis ya, jadi kita tuh jadi happy gitu gara-gara anak-anak. Jadi kelupain aja. Jadi masalahnya terlupakan meskipun masih ada masalahnya. Masalahnya mati hilang gitu nya. Tergantikan nunggu. Iya, tergantikan nunggu. Anak-anak. Oke. Jadi secara PSDMO juga benar-benar buat ya mikirin itu ininya. Dan tentunya kalau misalnya bikin agenda pun harus dipikirkan mungkin kayak wah ini nanti mungkin akomodasinya seperti apa dan lain sebagainya, nyari uangnya seperti apa. Jadi emang ya sama-sama capek kalian berarti ya. Ya sebagai kaki tangan ketua ya capek banget sepertinya ya. Karena ada wakilnya gak? Ada wakilnya. Kemarin kita podcast aku sama wakilnya. Oke, siap. Tapi yang 100 itu tuh kita tuh ada bagiannya juga ya Kang. Nanti kalau misalkan ada yang bagian volunteer, ada kesempatan juga buat naik ke pengurus. Oh ya. PSDM itu apa sih Kang? Revitalisasi. Ya di triwulan itu. Ya. Di triwulan tuh ada kayak reward punishment-nya juga Kang. Oh ada punishment juga? Ada punishment-nya. Enggak lah, gini aja. Di sana gini punishment lah. Reward-nya itu ada Sun Award. Oke. Kita kasih penghargaan buat teman-teman Sun yang perform gitu. Ya. Tapi kalau yang unperform itu bisa turun jadi ke anggota umum. Oke. Terus yang anggota umum bisa naik juga ke pengurus. Oke, siap. Oke. Sibuk ternyata ya kalian ya. Tadi juga belum selesai anak-anak disabilitas yang jalanan nih, penasaran. Kan kita sering banget ngelihatnya di Garut ya pasti ya. Teteh minum dulu. Enggak. Gak apa-apa, boleh. Kita minum dulu aja, minum dulu. 5 detik. 5 detik kita minum dulu. Yo. Alhamdulillah. Kita kayaknya sepakat deh ya kalau di Garut itu anak-anak kecil itu masih banyak yang di pinggir jalan minta-minta. Iya. Ya. Nah, kalian pernah menyentuh itu kan berarti? Pernah. Nah itu tuh pengen tahu dong sebelum diceritain. Biasanya anak-anak itu emang dari keluarganya atau gimana tuh, aku penasaran nih. Jadi mereka tuh memang dari orang tuanya nyuruh mereka buat minta-minta. Pernah juga kita sering menemukan, bahkan kita ajak diskusi juga, kenapa gitu kan gak sekolah, karena kan gak punya uang gitu-gitu loh. Kalau misalkan anak jangan kan cuman ya itu kata mama, cek mama cenah gitu. Kadang suka kayak gitu. Bahkan ya berarti kita bisa simpulkan bahwa anak-anak gak mungkin minta-minta kalau misalkan orang tuanya nggak nyuruh ataupun orang tuanya nggak memperlihatkan dia bagaimana mencari uang. Oke. Gitu. Tidurnya di mana mereka biasanya? Mereka tuh suka ini tahu punya rumah sebenarnya. Oh, punya rumah. Mereka tuh sebenarnya punya rumah. Jadi kalau misalkan siang-siang pagi-pagi kesini buat minta-minta, pulang lagi gitu. Aku tahu tuh rumahnya ada yang di Sukawening gitu-gitu. Minta-mintanya di Garut. Jauh tuh. Emang.
Karena mungkin di Garut Kota kan orang-orangnya lebih banyak ya. Oke. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman San bikin agenda dengan anak-anak jalanan. Nah, itu apa tuh agendanya? Kayak gimana? Agendanya kita melaksanakan sekolah Nusantara. Sekolah juga memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak. Nah, kemarin tuh kita materinya mengenai matematika. Kenapa matematika? Karena anak-anak kan belum pasti bisa menerapkan uang yang dia dapatkan ke arah yang baik gitu kan. Bener. Kita memberikan edukasi dengan cara-cara kita. Kemarin juga kita membuat bunga-bunga dari dari yang bulu-bulu itu. Ya hitung-hitungan penting ya. Ya kayak 1 tambah 1 sama 2 ya. 8 kali 8 sama dengan 6 kali 4 ya. 12 kali 12. Oh, lanjut. Kayak gitu pokoknya kita tuh memberikan edukasi kepada mereka untuk membuat bunga itu tuh sebenarnya tujuannya biar mereka juga bukan hanya minta-minta, tapi mereka bisa memperjuangkan ini gitu. Oke. Orang tuanya ada juga? Ada juga. Mereka orang tuanya bahkan lihat kita sedang sekolah Nusantara itu. Oke. Iya. Nontonin ya. Tapi kira-kira bakal mulai berkurang nggak orang-orang yang minta-minta kayak gitu anak-anak? Enggak sih. Butuh waktu ya, kayaknya butuh waktu panjang ya. Kalau misalkan bakal berkurang kalau kitanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Betul. Karena itu terjadi karena orang tuanya mungkin belum siap secara nafkah dan lain sebagainya ya. Jadi anak-anaknya harus diikut sertakan nyari-nyari uang ya, kasihan ya. Biasanya umur berapa sih anak-anak itu? Bahkan ada yang masih kecil tuh 4-5 tahun. Masih digendong itu? Iya. Enggak, 4-5 tahun udah jalan. 4-5 tahun? Ya 4-5 tahun udah jalan nih, kenapa 4-5 tahun masih digendong sih? Mas 4-5 tahun masih digendong apa udah jalan? Lari ya? Udah sprint. Oke. Anak-anak jalanan, pengamen juga sama. Iya, pengamen juga sama. Kemarin yang Bu Putri itu yang ketemu, Bu Abu itu ketemu sama yang itu dibikin kontennya yang di KI. Tiba-tiba ada anak kecil minta dipanggil, ibu udah kelas berapa banyak ternyata anaknya gini. Ini masih ada aja nah gitu. Si anak itu sama kita ikut kan? Iya. Oh iya. Juga si anak itu ikut sama kita kegiatan pada. Iya. Oh ikutan. Sama Bu itu. Ya. Iya ikut kan. Si ibunya sama si anaknya ikut kegiatan. Tapi benar tetap banyak anaknya benar berarti. Banyak anaknya ya. Oke, itu buat anak-anak jalanan. Nah, buat yang 3T apa? 3T kita melaksanakannya di mana Kang? Daerah Margawati. Cimuncang Margawati. Ini kan pelosok ya? Iya. Terus kita menerapkannya di madrasah juga sama. Kenapa di madrasah? Karena ya emang anak-anak kan suka ngaji di situ tuh. Terus sekolahnya tuh emang jauh dari mereka tinggal gitu. Jadi emang sangat relevan kita ada di situ. Benar. Jadi padat ya ternyata ya. 1 tahun itu agendanya banyak juga ya. Iya, selain dari pendidikan juga Nah, sosial. ini kan baru pendidikan doang ya kan? Pendidikan. Belum yang sosialnya. Iya. Jadi ayo ngejabat berapa tahun Kang? 1 tahun. 1 tahun periode. Oke. Nah Kang di periode kedua berarti. Oke, periode kedua. Periode pertama jadi apa? PSDMO juga sama? Staf Humas, sekarang PSDMO. Oke, berarti ini kemungkinan naik jadi ketua SAN gitu atau gimana? Iya. Anggota umum. Oh, pengen anggota umum aja. Oke. Itu Kang Ropi juga gitu dulu ditanya sama, pengen anggota umum aja jadi ketua. Tiba-tiba gitu. Nah, Kang ini kira-kira Kang di sini udah lumayan lama ya di SAN. Kira-kira apa sih yang sebetulnya dampak positif ketika anak-anak SMA atau kuliah gabung SAN itu apa sih? Kira-kira boleh dong diceritain dampak positifnya apa? Iya. Lebih ke kita nyediain wadah buat mereka aktualisasi diri gitu. Buat mereka nyoba, buat mereka belajar, buat mereka salah juga gitu kan. Nah kan kalau udah lulus kerja mah tidak mentolerir kesalahan kan. Makanya kita kasih wadah buat mereka untuk mengaktualisasi diri. Oke. Terus kalau kita juga sempat nanya gitu ya, motivasi anak-anak SAN join SAN itu apa? Banyak macam-macam gitu. Ada yang pengen nambah relasi, nambah pengalaman, ketemu anak-anak, dan sebisa mungkin kita bisa mengakomodir itu semua gitu. Oke. Tujuan-tujuan mereka masing-masing. Iya. Pernah ini nggak Kang kayak soal PSDM ya kayak terbebani nggak ketika misalnya contoh itu kan orang tuh 100 ini ya dia yang kerja teh Mina sama ini mulai nakamarana katanya pernah nggak ada di posisi kayak
kayak yang ini kayaknya nggak dapat kerjaan deh, kayaknya yang ini gabut doang deh, kayaknya yang ini kayak gitu tuh. Bingung nggak nge-manage itu? Bingung. Tapi akhirnya gimana solusinya? Akhirnya upaya kita membagi lagi per tiap divisinya, jadi ada bidangnya lagi. Ya kan ya, jadi per tiap divisi ada 2 bidang. Diturunin lagi divisinya. Kayak PSDMO, itu kan ngelola orang sama organisasinya, itu dibagi lagi bidangnya, ada yang ngurusin orangnya, ada yang ngurusin organisasinya gitu. Contoh lagi kayak humas atau PR, public relation, itu dibagi lagi internal sama eksternal. Kalau internal itu mereka bikin kegiatan juga, ada beberapa kegiatan lah. Terus kalau yang eksternalnya itu lebih ke sponsorshipnya, gitu. Jadi dibagi-bagi lagi biar tiap orang sebisa mungkin terberdayakan lah gitu. Nah, biasanya ini penyakit atau mungkin fenomena yang ada di organisasi-organisasi. Kalau organisasinya ngambil konsep kekeluargaan, biasanya profesionalitasnya hilang. Bener kan. Tapi kalau misalnya ngambil konsep profesionalitas, gak ada kekeluargaan. Nah, yang terjadi di sana seperti apa? Nah, kita berusaha untuk menyeimbangkan itu kan. Menyeimbangkan itu masih berusaha ya. Profesionalisme dan kekeluargaan gitu. Iya. Karena kalau profesional teuing kan aku teuing ya. Nah, apalagi kan ini basisnya volunteer, pekerjaan. Iya. Terus kalau kekeluargaan teuing kadang ya profesionalitasnya ya di kita menyeimbangkan itu. Makanya ada 2 bidang itu, ada yang fokus ke orangnya, ada fokus ke organisasinya. Ada bagian yang bagir-bagirna, ada bagian yang galak-galakna. Komdisna berarti nya. Tapi dasarnya mah udah ketelahnya kayaknya di luar tuh kayak kekeluargaan banget gitu kayak. Family keluarga banget gitu ya. Ya. Ini teman-teman San. Jadi sebetulnya agendanya padat ternyata ya. Walaupun orangnya banyak ternyata padat juga agendanya. Nah, ini penasaran terakhir. Aku pengen nanya pendapat teman-teman. Mau Teh Santi, tetehnya ketua juga gak apa-apa. Terkait yang ramai sekarang child grooming. Aureli dengan kemarin kejadiannya yang cukup viral ya, bahwasannya ternyata banyak yang mulai terbuka bahwasannya trauma masa lalu itu ternyata ya seperti itu. Tapi kita mah waktu belum tahu dia child grooming kena itu ya. Kan dia artis ya gitu kayak. Asa happy wae gitu ya. Senyum-senyum aja mereka ya. Kan sangge kan gitu senyum-senyum terus nih gitu maksudnya. Kira-kira Teh Mina ada tanggapan untuk itu? Nggak ada. Aku belum tahu, belum memahami itu permasalahannya bagaimana gitu. Iya. Oke. Aku belum tahu. Coba ke Kang Ropi ketua kira-kira mengikuti banget. Mengikuti banget Yang Aureli yang terjebak dengan masa lalunya mungkin ya? Iya, dengan itu masa lalunya juga yang pokoknya yang terjebak masa lalu ikut San aja kan menurut aku. Ikut San. Masalah-masalahnya tuh masalahnya ya itu solusinya promo ya. Solusinya promo dia ya. Masuk ya, benar. Oke. Daripada pacaran juga mendingan kan ikutan kegiatan positif. Benar sih, benar. Tapi di San boleh yang pacaran boleh? Atau boleh? Ada organisasi yang tidak memperbolehkan yang pacaran anggotanya? Kita tidak membatasi hal itu kan. Tidak membatasi. Kalau yang pacaran ya boleh aja. Boleh aja, oke. Tapi asal profesional juga. Asal profesional ya. Iya. Kalau saya membolehkan pacaran. Asal saya punya pacar gitu. Masa anggotanya pacaran ketuanya enggak punya pacar kan bingung gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi menurut Kang Ropi nih sebagai ketua, nanti ke Kang Bintang. Progres Kang Ropi selama 1 tahun menjabat sebagai ketua San, menurut Kang Ropi berapa persentase kesuksesan Kang Ropi? Menurut aku sih Kang belum bisa dibilang 100%. Iya. Karena masih banyak juga terkait apa sih yang menjabat ketua itu emang betul-betul berat sekali ya. Betul. Tapi menurut aku setiap masalah tuh pasti ada solusinya Kang. Aku yakin gitu ya. Aku konsep itu gini Kang, ketika program kerja itu sukses itu berkat kita semua. Tapi kalau misalkan program kerja itu gagal, itu ada kesalahan dari aku pribadinya Kang. Mengembangkan atau menerapkan terkait hal itu Kang. Oke. Tapi sejauh ini program aman-aman semua kan? Ada gak yang sampai nggak jalan program? Alhamdulillah semuanya terjalankan ya. Oke. Komunikasi bagus dengan anggota-anggotanya. Teh Mina dengan ketua komunikasinya bagus? Bagus, alhamdulillah. Sama yang lain aman juga komunikasinya, aman. Oke. Alhamdulillah, berarti mungkin bisa kita lihat ya bahwasannya
San ini progresif dan juga menjaga tali silaturahmi keluarganya juga gitu. Akang gimana selama 2 tahun ini menjabat, apakah kesannya semakin meningkat San itu atau justru masih banyak yang harus dibenahi? Dari segi banyaknya orang mah meningkat. Ya, oke. Tahun kemarin itu berapa ya? Tahun kemarin 150 Pak. Oke, sekarang 200. Oke. Naik 50 ya. Dari jumlah proker juga lebih banyak juga. Lebih banyak. Oke, lebih banyak ya. Jadi lebih banyak improve lah dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Meningkat ya. Temina, autokritik dong buat San. Apa ya? Apa yang harus dibenahi dari San? Evaluasi apa? Lebih merangkul anak-anaknya aja. Oke. Soalnya anak-anak tuh sering kali nggak ikut kegiatan karena mereka nggak diajak atau juga nggak ada tugasnya. Jadi kita sebaiknya ya udah kalau ketua ya udah kasih tugas aja gitu biar dia kerja, biar dia ikut gitu. Iya, sebenarnya mereka nggak ikut karena ya udah aku nggak ada kerjaan juga di sana. Iya, gitu ya, karena banyak banget orang-orangnya, banyak banget anggotanya ya. Jadi kayak gitu ya. Oke. Mudah-mudahan kedepannya makin erat ya, makin rame, makin solid San, makin guyub ya. Amin ya Allah. Amin banget ya. Ini kan kita San tuh ngomongin anak kecil gitu ya. Anak kecil berarti yang dikelola tuh anak-anak paling banter, anak SD mungkin ya. SMP udah kayaknya lepas kalian ya? Masih juga. Oke. Kemarin ke SMA. Ke SMA kemarin. Oke. Ada yang seminar ke SMA 6. Ke SMA 6. Tentang apa? Bullying. Tentang bullying juga. Oke. Ini sebagai pertanyaan penutup dari saya nih. Sepakat gak kalau misalnya anak kecil itu tahu mana yang suka anak kecil, mana yang enggak? Ya, anak kecil tuh tahu kayak misalnya contoh, kalian tuh lagi ngomong di depan anak kecil. Terus si anak kecil tuh katanya bisa tahu tuh. Iya mah bener ya resep ka budak leutik teh gitu juga. Bener ngajak main teh aya ieu mah bohongan sih so asik dah. Iya, bener. Kerasa. Oke, gimana tuh kerasa? Kalau misalkan dari cewek-cewek di sini kan bisa di sana suka-suka anak kecil kan. Jadi anak-anaknya pun pada nempel. Kadang ke akang-akangnya tuh kurang nempel gitu karena kelihatan mungkin akang-akangnya cuma cuek gitu. Kelihatan apa ya? Apa yang jadi magnet anak-anak? Iya harus happy kayaknya. Benar. Tapi menurut Mina ini mah kunci untuk para laki-laki ya, terkhususnya untuk para laki-laki kan, laki-laki kan suka ada kayak cuek. Gitu teh si anak kecil laki-laki gitu kan. Nah kira-kira laki-laki itu butuh seperti apa untuk bisa dekat banget sama anak kecil? Butuh ekspresif. Betul ekspresif. Ekspresif itu berarti jangan malu ya berarti. Jangan jadi moge aja. Oke. Kita harus ekspresif sih sama anak-anak. Bahkan anak-anak yang cuek pun bisa ekspresif karena kalau kitanya ekspresif. Gitu, bener. Perempuan mah lebih gampang kayaknya ya untuk bisa melakukan hal tersebut ya. Karena udah bener sama perempuan mah banyak banget udah deket anak-anak kecil. Keibuannya teh ada lah ya. Eta keibuannya ada kan. Kita harus kebapaan juga. Ya. Harus menafkahi ya. Karena nanti kita kalau punya anak kan kita harus mengurus anak. Bener enggak? Nah, gitu. Jadi untuk menjadi bapak yang baik di sana kita coba untuk salurkan hal tersebut. Makin dekat sama anak kecil, makin kita pengen cepat-cepat nikah gitu, pengen punya anak supaya kita nanti ngurus anak. Betul? Umur 30, umur 25. Nikahnya nanti 25. Ini nanti 30. Oke. Ini kita obrolan. Hari ini tidak ada obrolan tornya, tidak ada. Pertanyaannya tidak ada. Kita ngobrol ke sana kemari. Ya, terima kasih Teh Mila ya. Terima kasih juga Kang. Terima kasih Ketua. Iya, sama. Oke. Dari San juga. Sama juga. Dari San juga. Oke. Wah, ini yang bagian galak-galak mana tadi? Ini datangnya telat mereka berdua. Sudah hukum kayaknya nih. Bagian apa Kang? Tim kreatif. Sama juga tim kreatif. Anak kuliah SMA atau udah lulus? Fresh graduate. Ya. Lulus kuliah. Kuliah di mana kemarin Kang? ITG. Wih Kang? Masih SMA sama mana? Masa senyum anak Nusantara nggak bohong atau gitu kan? Harus senyum. Dari mana? ITG oke, sama anak mana teknik? Anak teknik ngurus anak kan lucu ya. Anak teknik ngurus anak lucu banget gitu. Oke, kalau ketemu tangan bos senyum anak Nusantara Garut. Closing statementnya kira-kira Ramadan mau ngapain?
Tapi kita tuh biasanya dalam kegiatan Ramadan itu season itu ada kolaborasi dengan komunitas lain. Oke. Gitu. Iya. Kita udah baru lengser juga mengadakan kolaborasi dengan komunitas lain. Oke. Siap. Berarti San, walaupun ini pengurusnya udah mau lengser, tapi Ramadan masih ada agenda kan gitu. Iya. Takutnya nanti warginet ada yang mau ikutan agenda San gitu, ada yang mau kolaborasi dan lain sebagainya, masih bisa di bulan Ramadan berarti ya. Masih. Oke. Bahkan kita bentar lagi kan mau open kan, boleh diajak kan? Nah boleh promo dulu buat oprek silakan. Closing statement silakan. Iya, Boleh. ke teman-teman yang mau berkontribusi buat masyarakat, terus nggak ada kegiatan di rumah daripada main-main gak jelas, mendingan main bareng kita, bareng anak-anak, melaksanakan program-program yang ada di sana. Pokoknya seru banget, kalian harus lihat di IG-nya dulu, lihat lihat IG-nya di sana dulu. ada video-video tentang bagaimana kita ya. Iya. Siapa tuh tertarik? Pasti sih, itu pasti banyak recapnya dari San. Kang, kira-kira siapa aja yang boleh daftar San, Kang? Yang boleh daftar San semuanya boleh. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Usia berapapun, tapi dibatasi. Iya. Silakan gimana. 17 sampai 25 ya. Iya. Tapi ada yang kurang dari situ dan lebih dari situ juga ada. Oke. Siap. Jadi warginet ini Kang, sesuai tujuan kita tuh memang fokusnya tuh di 3 yang menginspirasi, mengedukasi dan memotivasi kepada anak-anak. Inspirasi, edukasi dan motivasi. Menginspirasi, memotivasi dan mengedukasi. Oke, Karena ini siap. kan senyum kita semua itu adalah jargon dari San. Jargon San, nanti kita jargon dulu di akhir. Jargon, oke. Oh, siap. Jargon di akhir ya, oke. Sekali lagi terima kasih buat Senyum Anak Nusantara. Mudah-mudahan teman-teman San sehat selalu. Dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Senyum kalian mudah-mudahan jadi barokah untuk anak-anak dan untuk kita semua. Amin ya Allah. Teh Mina, semangat. Kuliah lagi semangat ya. Kang semangat Kang. Ketua semangat. Sekarang lengser. Selamat menempuh hidup baru Ketua. Oke, terima kasih juga buat warginet yang sudah terus mantengin kita sampai hari ini, episode kita hari ini. Jangan lupa juga yang mau daftar San boleh langsung cek dulu Instagramnya San, dan jangan lupa juga pantengin terus aktivitas San. Ramadan nanti pasti bakal banyak agenda. Terima kasih juga buat Asgatur, Asga Umroh, Agrapana Purnitur dan Garut Sopan yang telah menemani kita sampai hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan jargon terlebih dahulu. Boleh ke sini teman-teman semuanya yang San? Ayo. Boleh sini kita in-frame dulu banyakan yuk. Oh, kita jargon bareng-bareng. Ayo Kang. Yo, sini. Di sini. Pai bakal masuk, Pai. Master Pai. Coba dulu kan. Kalau di tengah. Di belakang di sini. Di sini masih ada. Di sini masih kosong Kang, ayo Kang. Ayo Yo, kita ikutan. Nanti di videoin sama timnya Suara Garut. Jargon bareng-bareng. Ikut. Kang Ipai aman. Oke, tuh banyak banget, euy. Ini dari timnya kreatifnya semua. Oh, tim kreatif semua ya. Itu bau dah. Oke, gimana tuh jargonnya, Kang? Jargonnya ketika aku bilang senyum anak Nusantara, senyummu, senyum kita semua. Terus ada satu lagi, San Garut, San Skuy. Oke, senyummu, senyum kita semua, San Garut, San Skuy. Langsung Abi, Suara Garut, kalian bilang suara Anda kami beritakan. Oke. Ada gerakannya Kak? Nawan. Boleh. Nah itu mah bau. Oke. Ini buat editor, jadi saya akan ganti face. Hitungan ketiga ganti ya. 1, 2, 3. Nah, editor. Siap. Oke, silakan dipilih. Siap ini siap. Iya. Senyum anak Nusantara, senyummu, senyum kita semua. San Garut, San Skuy. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.